Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Akbar Rizky dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0904062275. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit apa yang telah saya rangkum untuk tugas UTS Manajemen Layanan TI. Untuk pertanyaan pertama, yaitu uraikan beberapa kondisi mengapa sebuah perusahaan, industri atau bisnis harus segera menerapkan MLTI. Ada beberapa faktor mengapa sebuah perusahaan harus menggunakan MLTI, dikarenanya adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi. MLTI dapat membantu sebuah perusahaan untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya IT-nya dan meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan. Dengan adanya MLTI, perusahaan dapat memberikan layanan IT yang lebih baik kepada pelanggan, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua adalah mengurangi biaya. Yang ketiga adalah mengurangi biaya. Melalui pengelolaan yang efektif, MLTI dapat mampu mengurangi biaya operasional IT pada sebuah perusahaan, dan itu dapat membantu untuk meningkatkan sebuah pemasukan karena untuk biaya operasionalnya terpangkas. Lalu yang keempat adalah untuk meningkatkan keamanan. MLTI membantu untuk menjaga keamanan data dan sistem informasi dari sebuah perusahaan. Lalu yang kelima adalah mendukung pertumbuhan bisnis. MLTI memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bisnis, baik melalui pengembangan produk atau jasa baru maupun ekspansi ke pasar yang baru. Nah, apa saja sih kondisi dari perusahaan tersebut yang harus untuk segera menerapkan MLTI? Ada 5, sebenarnya cukup banyak sih, cuma saya di sini mengambil 5, yaitu perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat, karena semakin besarnya sebuah perusahaan, maka semakin kompleks pula untuk kebutuhan perusahaan tersebut, entah itu dari bidang IT-nya, organisasinya, atau yang lainnya. Yang kedua adalah sistem IT yang sudah usang. Sistem IT yang tidak terawat dengan baik dapat menghambat kinerja suatu bisnis pada perusahaan tersebut. Yang ketiga adanya banyak keluhan pengguna. Keluhan pengguna yang terus-menerus mengindikasikan adanya masalah pada layanan IT. Lalu yang keempat ada tingginya biaya operasional IT. Biaya IT yang terus membengkak tanpa peningkatan yang signifikan pada kualitas layanan. Yang kelima ada persaingan bisnis yang makin ketat. Nah, perusahaan perlu memiliki keunggulan kompetitif melalui layanan IT yang berkualitas sehingga dapat bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah pilih salah satu praktis pada MLTI dan beri penjelasan pada praktis tersebut. Nah, sebenarnya praktis dalam MLTI lumayan banyak, seperti service strategi, service desk, service design, service transition, service operation, continual service improvement, dan lain. Saya di sini memilih service desk. Service desk merupakan titik kontak utama antara pengguna layanan dan penyedia layanan IT. Fungsi utama service desk adalah untuk menerima, mencatat, dan menyelesaikan permintaan atau insiden yang dilaporkan oleh pengguna, entah itu laporan kehilangan, laporan kelupaan, atau apapun itu. Pertanyaan ketiga adalah berikan contoh atau ilustrasi penerapan praktis tersebut dalam perusahaan atau industri. Nah, di sini saya mengambil sebuah kasus pada bank konvensional ya. Jadi service desk pada sebuah bank merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Mereka menjadi titik kontak pertama bagi nasabah ketika mengalami suatu kendala atau memiliki pertanyaan terkait produk atau layanan perbankan. Untuk tahapan-tahapan
service desk dapat dilihat sebagai berikut, yakni untuk yang pertama adalah menghubungi pihak bank. Yang kedua adalah penerimaan dari pihak bank tersebut akan menerima laporan tersebut atau nanti akan dibuatkan seperti sebuah surat atau tiket lah. Lalu yang ketiga adalah diagnosa awal. Petugas akan melakukan sebuah diagnosa untuk laporan yang dikeluhkan oleh pengguna itu apa saja, sehingga nanti bisa diselesaikan untuk melalui tahap selanjutnya. Ya, yang keempat adalah escalation. Jika masalah tidak dapat diselesaikan pada level pertama, maka tiket di escalation tersebut akan dilempar ke tim yang lebih ahli, entah itu tim IT, prosedur atau yang lainnya. Yang kelima adalah resolusi. Tim yang menangani masalah akan melakukan investigasi lebih lanjut dan memberikan solusi yang sesuai. Lalu yang keenam adalah pemberitahuan. Nah, jika masalah tersebut telah sedang diinvestigasi atau sudah dapat sebuah investigasinya, maka tim service desk ini akan menghubungi kepada nasabah tersebut untuk memberikan solusi yang sesuai. Yang ketujuh adalah feedback atau pelayanan. Jika telah menyelesaikan masalah tersebut, maka kasus tersebut akan ditutup dan nasabah akan diminta untuk memberikan feedback mengenai kualitas layanan dari sebuah bank tersebut. Lalu manfaat service desk bagi perusahaan. Yang pertama adalah peningkatan kepuasan nasabah. Respon yang cepat dan solusi yang tepat akan meningkatkan kepuasan nasabah. Yang kedua adalah efisiensi operasional. Otomatisasi proses dan penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi kerja. Yang keempat adalah pengurangan biaya. Dengan mengurangi jumlah panggilan yang diulang dan meningkatkan first call resolution, bank dapat menghemat biaya operasional. Ini dapat dilakukan mungkin dengan cara chatbot dari call admin itu atau SMS. Lalu yang terakhir adalah peningkatan produktivitas. Tim IT dan produk dapat fokus pada pengembangan produk dan layanan baru karena masalah-masalah umum telah ditangani oleh service tersebut. Jadi pada dasarnya service desk merupakan komponen penting dalam layanan perbankan. Dengan menerapkan service desk yang efektif, bank dapat memberikan layanan atau pengalaman yang lebih positif bagi nasabah tersebut, meningkatkan loyalitas dan memperkuat reputasi mereka. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.